menampilkan pembawa papan nama yang dilanjutkan dengan tokoh pati zaman Gel-Gel. Klungkung adalah kabupaten yang pernah tercatat sebagai pusat pemerintahan kerajaan Bali dan pernah mencapai puncak kejayaannya pada era kerajaan Gel-Gel. Wibawa Keraton Swece Pura di Gel-Gel sampai abad ke-16 berhasil terjaga sampai waktu yang sangat lama. Hal ini tidak lepas dari peran penting para pengabih atau pendamping Ide Dalem sebagai penguasa Bali. Pengabih-pengabih itu memiliki beberapa nama sesuai jabatan. Salah satunya adalah Anglurah Agung yang dijabat oleh Gusti Agung Dimade atau dengan nama lain yaitu Kiai Agung Dimade yang akhirnya dikenal dengan nama I Gusti Agung Maruti. Jabatan ini adalah posisi tertinggi di antara jabatan para patih di periode keemasan Gel-Gel. Ada beberapa nama patih lain seperti Ki Dukut Kerta yang memiliki nama asli Gede Pase Subrata, Kiai Kelapo Diana, Arya Kutawaringin, dan sejumlah nama-nama besar lainnya. Sebagai pusat kerajaan, Kabupaten Klungkung merupakan suatu daerah yang kaya dengan ragam rupa budaya, tata rias, dan busana yang khas. Beberapa kekhasan tersebut dapat dilihat pada barisan Payas Agung, Payas Agre, dan Payas Niras. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, this is the Klungkung Regency. Klungkung was once the political center of the Balinese kingdom and reached its golden age during the Gel-Gel kingdom era. The prestige of Swece Pura Palace in Gel-Gel lasts well into the 16th century. This enduring power is inseparable from the prophetal roles played by the pengabih, court attendant of Ide Dalem, the sovereign of Bali. Di barisan berikutnya, Duta Bet Ayo Kabupaten Klungkung menampilkan berbagai jenis kemasan upakara dan uparengga yang digunakan oleh masyarakat saat mengadakan ritual. Jenis upakara yang ditampilkan pada kesempatan ini tidak mengandung nilai kesakralan dan merupakan bentuk tiruan dari upakara yang menjadi tradisi masyarakat di Klungkung. Beberapa upakara yang ditampilkan yakni Canang Rebong, Gebogan, dan Banten Prani. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, these segments also feature a ceremonial period of rituals item of Uparengga, ritual paraphernalia. The types of the offering displayed on this occasion are not secret but are artistic representation of traditional ritual practiced by the people of Klungkung. The offerings include Canang Rebong, Gebogan, and Banten Prani. Canang Rebong is a type of offering used in Balinese Hindu ceremonies. Uparengga dalam upacara keagamaan Hindu di Bali meliputi berbagai alat dan perlengkapan yang digunakan sebagai sarana atau prasarana upacara. Bentuk dan jenis uparengga bermacam-macam, ada yang berupa tombak yang dihias bulu kuda yang disebut bandrangan, ada yang berupa tedung atau payung warna-warni, ada juga berupa umbul-umbul atau lelontek yang masing-masing memiliki makna dan filosofi. Uparengga berupa kober Anoman, kober Garuda,
Kober Dewata Nawasanga, Bandrangan, Tedung Pagut Perak, dan Lontek Naga yang ditampilkan kali ini merupakan produk asli khas Desa Kamasan Gel-Gel. Excellencies, ladies and gentlemen, Uparingga refers to the various instruments and decoration used in Balinese Hindu ceremonies. This includes space adorned with horse chair called bandrangan, colorful umbrellas or tedong, and tall flags umbul-umbul, and decorative banners or lelontek. Rudat Kampung Gel-Gel merupakan seni tradisional warisan leluhur turun-temurun. Rudat ini tercipta dengan inspirasi 40 orang prajurit beragama Islam sebagai pengawal Raja Bali Ida Dalam Ketut Semarang Kepakisan pada abad ke-14 yang merupakan cikal bakal masyarakat Muslim pertama di Bali. Rudat ini memadukan seni gerak silat, tari, suara, dan tabuh dengan lirik dan syair yang mengandung nilai-nilai luhur diiringi dengan perpaduan tabuh tradisional bernuansa Islami dan Bali. Rudat Kampung Gel-Gel adalah inspirasi dan motivasi bagi generasi Muslim Bali. Excellencies, ladies and gentlemen, now is present Rudat. Rudat from Kampung Gel-Gel is traditional art passed down through generations. It originated from 40 Muslim warriors who served as royal guards to Ida Dalam Ketut Semarang Kepakisan in 14th century Balinese king and are recognized as the first Muslim community in Bali. Tari Bari Jangka merupakan bentuk tari wali khas Kabupaten Klungkung. Tarian ini berasal dari desa Pelilit Nusa Penida sehingga terkenal dengan nama Jangkang Pelilit. Namun tari baris jangkang yang ditampilkan pada kesempatan ini merupakan garapan baru dengan menggabungkan beberapa gerak tari baris yang ada di Pelilit dan di Banjar Adat Budaya Klungkung. Baris Pertiwa merupakan sebuah tari persembahan yang didedikasikan untuk pemendak layun pada saat upacara pelepon para perungsi di Puri Klungkung. Tarian yang ditampilkan kali ini merupakan kreasi seni anak muda Klungkung dengan gerak dan tata busana yang unik. Tari Baris Pertiwa ini memiliki nilai tersendiri di mata masyarakat Klungkung. Excellencies, ladies and gentlemen, now is present Baris Pertiwa. Baris Pertiwa is a dance offering dedicated to the soul of the deceased or pemendak layun during Peleton ceremonies for royal elders in the Klungkung Village.
This then gained wide acclaim with first performed at the Bali Art Festival, representing Klungkung Regency. It has returned as a new artistic creation by the youth during the 2025 festival opening. Gamelan Gong Gede yang merupakan gamelan golongan madya yang diperkirakan sudah ada sejak abad ke-16. Gong Gede termasuk barungan agung dan langka dengan suara agung yang biasanya digunakan untuk memainkan tabung dalam matan klasik yang cenderung formal namun dinamis serta dimainkan pada pelaksanaan upacara besar. Sebagai sajian pamungkas, Kabupaten Klungkung menampilkan garapan kreasi dengan judul Manunggaling Kaula Gusti. Sri Aji Dalem Wijaya Kepakisan atau yang dikenal dengan Ida Dalem Watu Renggong merupakan Raja Bali keempat dari Wangsa Kepakisan, telah menorehkan tinta emas dalam puncak kebesaran kerajaan klasik Bali yang berkedudukan di Keraton Swece Linggarsa Pura. Gel-gel periode tahun 1459 sampai 1550. Pada masa pemerintahan Ida Dalem Watu Renggong dikenal sebagai era titik puncak abdi jaya kerajaan Swece Pura Gel-gel di bidang sastra, agama, budaya, serta militer. Pemerintahannya mencapai stabilitas politik yang tinggi serta berhasil mempersatukan seluruh wilayah Bali, termasuk Nusa Penida di bawah otoritas kerajaan pusat Gel-gel, dan kekuasaannya berhasil mencakup wilayah Pasuruan, Blambangan, Lombok, dan Sumbawa. Pada abad ke-16 tahun 1501 atau 1512 Masehi, dalam ekspansi militer kerajaan Gel-gel yang dipimpin oleh Kriyana Ularan memperoleh kemenangan atas wilayah Blambangan serta berhasil membawa pulang sejumlah barang-barang dan beberapa kesenian seperti tari gampung, topeng, wayang, dan lain sebagainya. Semua itu telah menjadi hasil adopsi seni budaya yang sampai saat ini masih lestari. Begitu pula peninggalan budaya yang lainnya seperti Pura Dasar Buana Gel-gel masih berdiri kokoh yang secara mendasar sebagai tempat pemersatu warga. Hal ini menunjukkan bahwa di Gel-gel masih dalam tatanan harmoni semesta raya dengan semboyan Manunggaling Kaula Gusti. Garapan ini diiringi gamelan Beleganjur yang merupakan salah satu ensambel gamelan Bali yang merupakan hasil pengembangan gamelan bonang atau bebonangan dan kini banyak dipakai untuk mengiringi pawai atau kegiatan apapun yang bersifat ramai dan meriah.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.